Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini dipertemukan kembali dalam ngaji rutin yang pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai 7 langkah untuk menggapai kesuksesan atau kemenangan yang ada di dalam surah Al-Fatihah, yang oleh karenanya kemudian kita selalu membacanya pada saat kita sholat di setiap rakaat sholat kita 17 kali minimal dalam keadaan normal. 17 kali minimal dalam keadaan normal kita membaca surah Al-Fatihah sehari semalam. Karena sholat yang 5 waktu itu kalau di jumlah rakaatnya secara normal itu 17. Tapi kalau enggak normal, ada bepergian, boleh dikosor yang jumlahnya 4, berarti dikurangi 2 dikurangi 4. Berarti 17 kurangi 4 tinggal 13. Bagi yang dalam perjalanan ada kesempatan untuk kosor. Pagi ini kita lanjut dengan 5 ayat di surah Al-Baqarah yang itu menjadi karakter manusia yang bisa untuk membina, merawat atau menyelamatkan semesta. Semesta itu artinya jagat ya. Karena kita tahu manusia itu fungsi utamanya 2. Yang pertama ibadur rahman, hamba Allah yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Totalitas hidupnya adalah untuk ibadah, dan ibadah itu harus mengikuti apa yang diperintah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa'a. Urusan ibadah itu kaidahnya al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yakumad dalil ala amri. Pada prinsipnya peribadatan itu adalah larangan, tidak bisa dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perintah untuk dikerjakannya. Berbeda dengan muamalah duniawiyat. Muamalah duniawiyat itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada prinsipnya urusan muamalah duniawiyat itu boleh kata yakumad dalil al-tahrimi, sehingga ada dalil yang menunjukkan itu haram, itu larangan. Nah, tugas manusia untuk menghamba kepada Allah itu menempatkan dirinya sebagai pengabdi yang loyal, yang setia, yang seluruh rangkaian hidup matinya adalah untuk menggapai ridhonya, untuk menggapai ridho Allah. Nah, yang kedua itu manusia punya tugas tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai khalifatu fil ardi, sebagai pemakmur, pemelihara, perawat terhadap bumi yang kita huni, yang dipijak, yang menjadi tempat tinggalnya. Rusak tidaknya bumi ini bergantung pada perilaku manusia, tergantung bagaimana manusia itu memiliki karakter
yang kemudian bisa digunakan untuk mengendalikan diri sehingga tidak berperilaku merusak. Kalau yang pertama ubudiyah itu kita tauhid Allah ilaha illallah wahda, maka di dalam semesta pun kita punya konsep tauhid ekologi ya, atau teologi ekologi, di mana bumi ini diamanatkan oleh Allah kepada manusia untuk dirawat, dipelihara dengan baik agar bumi bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kita ditaruh di bumi ini oleh Allah. Bumi itu diamanati bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia, mulai dari yang dibutuhkan untuk pernafasan, dibutuhkan untuk penglihatan, ya, ada pencahayaan, gitu, sampai dengan yang merupakan asupan gizi, nutrisi yang dibutuhkan manusia. Itu bumi diperintah oleh Allah untuk menyiapkan. Ya, makanya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu semua berasal dari bumi ini. Nah, bumi akan menjalankan tugas dengan kalau dilakukan baik oleh manusianya. Maka kemudian ada hubungan simbiosis mutualisme, kerjasama yang saling menguntungkan antara manusia sebagai pemakmur dan bumi sebagai media dimakmurkan. Makanya kalau bumi itu kemudian tidak menghasilkan apa-apa, itu ya karena manusianya. Karena manusianya. Makanya nanti Allah mengingatkan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi kebanyakan dari manusia itu mendustakan ayat-ayat kami, maka kemudian kami kasih ketakutan dan kelaparan, sebab apa yang mereka produksi, sebab apa yang mereka kerjakan. Nah, dalam kesempatan ini mudah-mudahan nutut, ya, saya mungkin agak serius ngajinya, ya, biar nutut waktunya nanti. Saya ingin baca ini tafsir Al-Munir, ditulis oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, Rektor Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di dalam awal surah Al-Baqarah itu 5 ayat yang pertama berbicara mengenai karakter manusia yang bisa untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang bisa untuk mengemban amanah untuk melakukan perbaikan terhadap apa yang ada di semesta ini. Saya baca. Yang pertama berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Para ahli tafsir terhadap ayat pertama ini menyatakan bahwa wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksud daripada alif lam mim. Itu mayoritas jumhur ahli tafsir menyebut seperti itu. Tetapi ada yang memaknai bahwa alif lam mim itu untuk menunjukkan bahwa kitab Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf yang setiap huruf itu mempunyai makna, mempunyai arti.
Dan tidak hanya bermakna dan berarti, tapi juga bernilai. Setiap yang membacanya itu mendapat nilai, mendapat imbalan. Satu huruf minimal mendapat 10 imbalan, 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Maka membaca alif lam mim itu sudah mendapat 3 kali 10 nilai. Berapa Pak? 30. Enaknya membaca Quran, membaca saja sudah dapat nilai. Makanya afdhalud dzikri, utama-utamanya zikir itu Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku turunkan adzikr, zikir, Quran, dan aku jaga Al-Quran itu. Allah sendiri yang menjaga Quran. Maka pembaca Al-Quran itu adalah orang yang dijaga oleh Allah. Ya, jadi ulama yang kedua menyebut bahwa alif lam mim itu menunjuk bahwa ayat-ayat Al-Quran itu terdiri huruf-huruf hijaiyah yang setiap huruf itu punya makna, punya arti, punya nilai. Bagi yang mengucapkannya, membacanya, dia akan mendapat nilai tiap huruf minimal 10 nilainya. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi terdiri alif lam mim. Itu mangkel. Yang ketiga, para mufassir menyebutkan bahwa alif lam mim itu menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran ijaz, sesuatu yang mengalahkan usaha manusia untuk menyaingi terhadap apa yang ada di dalamnya. Artinya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat tertentu yang pemahamannya tidak bisa dicapai secara sempurna oleh akal manusia dan akan terus menjadi tantangan bagi manusia itu. Jadi menungso pengen terus, semakin ingin tahu semakin tidak tahu dan semakin mengejar ketidaktahuannya, dan dia akan tenggelam dalam kalimat ijaz. Ijaz itu terkalahkan, tertundukkan. Ya. Jadi apa yang Allah tantangkan kepada manusia yang ada di firman-firmannya, jikalau akalnya itu menolak, kemudian dia ingin mengingkari, semakin menolak, semakin mengingkari, semakin kuat dia akan merasa terkalahkan oleh ayat Allah itu. Nah, yang ketiga ini nanti agak filosofi, karena itu tidak usah dipikir panjang-panjang, ya. Karena nanti kalau saya urai lebih dalam lagi, nggak nutut waktunya. Yang penting ada Al-Quran, ayat Quran itu kalau dipaham, semakin dipaham, semakin membuat orang itu tidak paham, gak ngerti karepe. Semakin gak ngerti karepe, semakin ingin tahu, dan disitulah puncak daripada penyerahan orang itu, sehingga dia mengatakan sami'na wa ata'na. Wis pokoknya aku ngrungokne, aku manut, titik. Akalku, otakku gak gaduk, tak gawe nyaring itu. Ya, nek sing ngene iki ku aja diteruske. Nek diteruske bleleng nanti. Ya. Itu makna yang ketiga. Bukan arti, karena Allah yang tahu dengan artinya alif lam mim itu.
Tetapi yang keempat, berpandangan bahwa kalimat alif lam mim itu merupakan bagian dari Al-Quran yang sempurna, yang memiliki kandungan arti makna hakikinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan secara majazinya, secara pasemonnya itu untuk menunjukkan bahwa huruf-huruf hijaiyah yang ada di Quran itu akan menjadi peringatan yang sangat berharga bagi yang mau untuk membaca, memahami dan mengamalkannya. Maka yang keempat saya disebut harfut tambih. Kaya dene Bapak Ibu mohon diam dulu, utawa hei, biar jenengan perhatian. Karena goro-goro terus aku ngobrak, buak. Apa tujuannya? Gak ono sing ngeru. Embuh iku apa nesu apa-apa gak ngerti. Tapi tujuannya adalah untuk menciptakan suasana bersiap siaga. Loh, sing mau ngantuk dadi gak ngantuk. Nah, gitu Pak. Alif lam mim. Yang tadinya orang itu gak siap. Iki apa kok alif lam mim iki? Nah, barulah Allah masuk pada firman untuk menunjukkan betapa pentingnya susunan huruf yang ada di dalam Al-Quran yang hendak disampaikan itu. Jadi menjadi semacam harfut tambih, huruf-huruf peringat. Ya, nih, itu yang keempat. Masih ada banyak pandangannya, tapi nggak usah banyak-banyak. Nanti nggak masuk ayat yang kedua. Saya masuk yang ayat kedua karena ini karakter yang harus kita miliki. Yang kedua kemudian berbunyi dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika itu alkitabu alkitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk li bagi almuttaqina orang yang bertakwa. Pada ayat yang kedua ini Allah memberikan satu pernyataan menggunakan zalika itu. Kalau kita belajar ilmu bahasa, itu adalah kata tunjuk jarak jauh. Ketika barangnya jauh dari dirinya, maka menyebutnya itu kamera, itu karena jauh. Tapi kalau dekat menyebutnya ini dekat, itu jauh, ini dekat. Dzalika Allah menyebut itu berarti alkitabu, alkitab, Al-Quran itu sudah tidak di sisi Allah pada saat menyebut dzalika, itu ada di sisi orang yang diajak ngomong. Berarti itu menurut Allah, ini menurut Nabi, ini menurut pengikutnya Nabi. Makanya jenengan kalau melihat tafsir Al-Ibris misalkan, diterjemahkan dalika ini, bukan itu. Kenapa? Karena kaitannya isim isyarah lil ba'id menggunakan dalika karena barangnya sudah dilepas. Kemudian menggunakan isim isyarah lil qarib menggunakan hadza ini. Itu perspektif. Allah menyebut itu Al-Quran, berarti kita menjawab ini Al-Quran. Berarti Al-Quran itu sudah dekat dengan kamu. Tetapi Allah menyebut dalika itu. Kaya wis tak weno kabeh nang awakmu Quran iku. Wis iku lho.
nok ngarepmu iku lho, nok tanganmu iku lho, nok pikiranmu iku lho. Di sisi kamu. Dzalika itu Alkitabu Al-Qur'an. Nah, penyebutan yang sedemikian ini untuk memperkuat perasaan bahwa betul-betul Al-Quran itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu saya ngomong itu, misalkan Allah menyebut hadal kitab, ini kitab, berarti masih jauh dari jenengan. Jenengan masih punya alasan. Wong gak ono ngarepku kok, wong tidak di tanganku kok, gitu ya. Punya alasan. Inilah bahasa yang dipilih oleh Allah. Dzalikal kitab, itu Al-Qur'an. Lah itu Al-Qur'an la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang meragukanmu di dalam ayat-ayat yang ada di Quran itu. Mestinya siapapun kamu sebagai manusia secara umum, baik sudah mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan, ketika kamu tahu itu Alkitab sudah ada di sisi kehidupan kamu, kamu baca, kamu telaah, kamu analisa, maka kamu tidak akan menemukan sedikit pun yang meragukan terhadap akalmu, terhadap otakmu, terhadap pikiranmu. Apa yang ada di dalamnya itu akan selaras, sejurus dengan fitrah yang ada di dalam jiwa kamu. Makanya nanti di surah yang sama tapi ada ayat yang berbeda, di mana Allah menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan bukti-bukti bagi manusia terhadap kebenaran Allah dan sarana untuk manusia bisa beda menentukan sikap dan pilihan yang tepat. Itu di awal surah Baqarah disebut la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, karena setiap firman ayat yang ada di Quran itu bisa dibuktikan oleh akal manusia. Setiap ayat yang ada di Quran kalau dijalani membawa ketenangan dan kedamaian bagi jiwa manusia yang sangat fluktuatif dan sangat mudah dipengaruhi situasi dan kondisi. Orang yang baca Quran dengan haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar, ya'lamuna annaul haq, dia akan tahu bahwa ini adalah kebenaran. Secara burhani, pembuktian, hari-hari ini kita akan terus dibawa pada kenyataan yang cocok dengan apa yang digambarkan oleh Allah dalam Quran. Nanti ilmuwan, teknokrat, semua akan menemukan ternyata rumus-rumus yang diperoleh dari sains, pengetahuan yang sifatnya aplikatif, bukan hanya teoritik, tetapi semua itu nanti akan ketemu ujung-ujungnya adalah Al-Quran sudah mencerahkan, Al-Quran sudah membentangkan bagaimana proses bumi dihamparkan dan bagaimana nanti proses bumi digulung. Quran sudah bercerita. Hari ini manusia masih mengkaji, tapi Quran sudah la raiba fi, sepanjang akalnya sehat, pikirannya waras, maka manusia akan tidak ragu dengan apa yang ada dalam Quran. La raiba fi. Nah, oleh karena itu kita membaca Quran, kita mengkaji Quran dalam rangka apa? Dalam rangka mentakkidkan keyakinan kita supaya tidak ada keraguan sedikit pun. Yang kedua, dalam rangka untuk membentang, memperluas wawasan kita bahwa Quran sebagai firman Allah
yang maha tahu yang syahadah, yang maha tahu terhadap yang dohir maupun yang maha tahu dengan yang gaib. Itu memberi informasi dengan hak, dengan benar. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk panduan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa inilah wal akibatul lil muttaqin, yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Orang yang muttaqin inilah yang kemudian menjadi sosok akramakum, orang yang berkeunggulan, orang yang berkemuliaan. Itu orang yang muttaqin. Makanya nanti banyak ayat-ayat Allah yang berbicara mengenai keistimewaan orang yang bertakwa. Mayyattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Mayyattaqillah yaj'allahu min amri yusra. Pokoknya orang yang bertakwa menjadikan Quran sebagai panduan hidupnya. Urusan-urusan yang ribet, ruwet, jelimet, bikin mumet itu hilang semua. Kalau berarti belum menjadikan Quran sebagai solusinya. Delok bojo seneng muring-muring, tambah tuwek kok uring-uringan. Delok ning Quran, oh iya pancene. Wong ku tambah tuwek iku daya nalari tambah berkurang. Daya fisiknya tambah berkurang. Mula wong nek berkekurangan itu biasanya gampang untuk emosi. Diajak ngomong banter sithik jare dibentak. Wong tua kok dibentak-bentak. Rodok kalem sithik jarine grememeng. Ngomong kok koyok wong ngerasani. Loh, ketemu seperti itu baca Quran tidak ada masalah. Tidak sampai masuk ke dalam hati lalu muncul sakitnya tuh di sini. Ngapunten ibu-ibu sing bojone kadung rabi loro. Sing bojone kadung rabi loro misalkan. Iku nek jenengan maca Quran, oh ning Quran iku ngene ya. Ora apa-apa, pokoke adil. Ora apa-apa pokoke adil. Lho sampean terhibur, sing penting wis adil, ngono ae. Iya toh? Ora terus geding ning kene sakitnya tuh di gak mari-mari, urip sepisan isine mung lara ati tok. Sampai digo mati ngenes. Ngono ki ya ana sing jawab. Nek wong lanang oleh rabi loro kenapa Pak wong wedok gak oleh rabi loro? Nek poligami oleh kenapa poliandri gak boleh? Aku poliandri aja, Pak. Ya karep lah. Ya enek Pak sing jawab ngono ki ya enek. Ya. Tapi yang jelas saya ingin sampaikan. Ayat yang kedua ini Allah menjamin ketika manusia hidup menggunakan Al-Quran sebagai panduannya, dia akan tampil sebagai orang yang muttaqin. Dan orang muttaqin itu satu, akan mendapat rizki dari yang tidak disangka. Orang yang muttaqin itu kesulitannya akan terselesaikan karena dia selalu bersandar dengan yang maha hebat. Ya. Maka kemudian ayat kedua memberi indikator karakter muttaqin itu apa? Ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa yunfikun. Karakter orang yang muttaqin, orang yang bisa menjadi penyelamat kehidupan semesta ini, syarat yang pertama yu'minuna bil ghaib, harus punya keimanan, kepercayaan dengan yang gaib. Bapak Ibu, ketika kita melihat orang yang menjauh dari kita, semakin jauh jaraknya, kira-kira tambah besar atau tambah kecil? Bu, nek sampean iki misalkan bapak arek pamit arep nang sawah, terus sawah iki uwombo tuwa pamit teko omah sampean gedhi ngene, terus pamit, Bu aku tanang sawah ya, terus mlaku tambah ada tambah cilik tambah gede, Bu. Terus begitu sampai di kejauhan sana, ketok enggak, Bu? Ketok enggak? Enggak kan? Tapi ibu yakin enggak kalau bapak ada di sana? Yakin? Gak hilang tak bapaknya?
Itu cara membuktikan yu'minuna bil ghaibi, betapa terbatasnya pandangan manusia, penglihatan manusia. Wis. Begitu dekat, ketok gede, nemplek nomor 4. Ketok enggak? Kelihatan enggak? Enggak, Pak ya? Enggak kelihatan. Lalu kita sering bilang, kuman di seberang lautan tampak dengan jelas, gajah di pelupuk mata tak tampak. Peribahasa itu mengajarkan dunia gaib dan dunia syahadah itu beriringan dan berhimpitan. Di balik yang gaib itulah yang nyata, di balik yang nyata itulah yang gaib. Sampai ini sambean itu nyata. Tapi di balik yang nyata ini ada kekuatan yang bikin kita bisa ambekan. Siapa dia? Allah. Allah itu ada, tapi kita tidak kasat. Duh, itu cara membuktikan. Ngapunten. Kalau saya ngomong begini, dengar nggak jenengan? Coba jenengan menjauh. Dengar nggak? Enggak. Atau jenengan dekat terus aku ngomong buanten no kupingin jenengan, krungu enggak? Jelas enggak dengar. Maka kita jangan menjadi orang egois. Karena kita enggak punya logika yang runut, akibatnya dengan yang gaib itu seolah tidak mengenal sama sekali. Padahal dia dekat. Allah itu dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Tapi merasakah kita bahwa Allah membersamai kita? Enggak rumangsa. Kowe karo sapa, Gus? Nyame kene dhewean. Lho, gak bahaya tak kok dhewean. Kamu itu kemanapun dilindungi oleh Allah, oleh Tuhanmu. Tidaklah seorang diri, tidaklah di tengah keramaian, dia selalu bersama dengan kamu. Yu'minuna bil ghaib. Kita hidup ini berdampingan dengan makhluk-makhluk gaib. Baik gaib di dalam indrawi kita maupun gaib di dalam akli nalar kita. Orang yang mutakin bisa menjadi pemakmur semesta jika dia percaya bahwa kehidupan ini berkait kelindan dengan yang gaib. Hati-hati, ojo asal nyabuti di situ ada yang ngerkso. Siapa yang ngerkso? Allah yang gaib. Loh, andaikan kita belum sampai kepada Allah yang gaib menurut pandangan kita, ada namanya malaikat, ada namanya jin. Diomongin orang ngandel, no kono lho, ono jine. Orang ngandel. Barang lungguh tiba jengkuleng ora iso mlaku. Ora iso mlaku digoleki karo medik gak ketemu. Iya, itu gak bisa di-cover oleh pengetahuan nalar. Di situ Allah ciptakan makhluk namanya jin. Di situ Allah ciptakan makhluk namanya malaikat yang bareng dengan kita. Gak untuk yang besok ada surga, ada neraka. Nah, oleh karena itu percaya dengan yang gaib membuat orang hati-hati. Tidak ceroboh, tidak gerusu, tidak sembrono. Ya, itu kalau yu'minuna bil ghaib. Wal ghaib wallah. Dan yang paling gaib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'minuna bil ghaibi. Tauhid, percaya dengan satu yang gaib, Allah itu saja, akan bisa menjadi kekuatan orang untuk wa yuqimunas sholata, menjaga tauhidnya dengan menegakkan ibadah yang benar, namanya yuqimunas sholata. Membangun hubungan yang mesra dengan sang penciptanya, membangun hubungan yang harmoni dengan yang gaib-gaib, kayak sumpah serapah. Nyata, kan ada orang itu yang merasa hebat, lalu yo kowe ini ono, ayo antum menaku.
Lah nang kono ana jine ditantang ngono. Jin krungu, keplak temenan. Akhire perot lambene. Digoleki ning gone apa? Ilmu mediknya enggak ketemu. Itu akibat kecongkakan dengan yang gaib itu. Ya. Di Quran ada surah tersendiri nama surat Al-Jin. Nanti kalau mau bahas yang dunia gaib tapi berdekatan dengan manusia, sesekali menjadi tidak gaib dengan kawannya jin. Jadi ini ana wong ketok jin itu berarti koncoan karo jin, Pak. Ya. Nek gak koncoan gak iso. Ya. Koncoan karo jin itu. Aku iki gak koncoan karo jin dadi gak ketok. Nek karo jun aku koncoan, karo jini aku koncoan. Nah, yuqimuna shalah, menegakkan salat sebagai wujud peribadatan. Orang yang iman dengan gaib, ibadahnya pasti bagus. Ibadahnya pasti bagus. Yuqimuna shalah. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang itu kalau sudah iman dengan yang gaib, dia bisa berbagi dengan sesama. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ning kono enggak dijelaske. Infak blonjo nang sapa enggak dijelaske. Apa nang dulur, nang wong tuwa, nang kerabat famili, apa sesama manusia, apa dengan makhluk-makhluk yang lain, tidak disebutkan oleh Allah di ayat itu. Hanya wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari apa yang direzekikan oleh Allah, yang diterima oleh dirinya, digunakan membelanjai kepentingan maslahah dalam hidupnya. Dia infakkan, dibelanjakan untuk agar jalan Allah itu bisa terus terjamin berjalan dengan baik. Ngapunten, jenengan punya duit, jenengan tuku iwak, nok ngiringane omah ana kucing sing menggeme arep mati. Sampeyan paringi apa enggak? Sampeyan paringi apa enggak? Berarti jenengan yunfikun apa mboten? Iku infak napa mboten? Infak niku. Islam mengajarkan bahwa harmoni kehidupan antara satu dengan yang lain ditandai dengan kemauan membelanjakan sebagian apa yang ia terima dari Allah untuk kepentingan yang lain. Oke lah, kalau dengan kucing itu jenengan kurang peka karena jenengan tidak berperi ke binatangan. Jenengan punya peri kemanusiaan, tonggone loro, kurang asupan gizi, jenenge stunting. Jenengan beli buah, kira-kira dipangan dhewe napa dibagi? Pangan dhewe. Lah ngono kate ngomong bahwa mimma razaqnahum yunfikun itu kondi rek. Ya ta? Lah gitu mau bilang aku pemakmur hidup dari seluruh makhluk yang ada. Di mana? Wong peri kemanusiaannya aja tidak jadi peri, tapi perih sekali bagi tetangga kanan kiri. Tidak ada perasaan yang sangat menyakitkan kecuali dikala perut lapar jenengan goreng iwak asin orang ngekei. Iku nek dipikir nemen Pak, jan temenan. No kene iku wis lesu mambu gorengane iwak enak tapi mengoleh ambune tok. Jan perihnya itu luar biasa. Bukan perih tapi perihnya. Orang yang punya prinsip sebagian yang ia punya untuk digunakan membelanjai, memenuhi kebutuhan yang lainnya, itu karakter yang mesti dibangun pada diri orang yang muttaqin. Ya. Tuh yang ketiga. Ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu. Kembali ke yang ayat kedua. Beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad artinya hidupnya dipandu oleh Alkitab yang tidak ada keraguan tadi. Menguatkan saja. Wa ma unzila min qablik, dan
apa yang diturunkan sebelum kamu. Di tafsir ini disebutkan, kalau iman dengan apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad berupa Alkitab, wajib bitafsil wal amali. Hukumnya wajib detail, rinci, dan diamalkan. Tapi kalau beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, iman bil ijmali wala bil amali. Imannya cukup global. Iya, dulu ada firman, kitab, suhuf diturunkan oleh Allah untuk nabi-nabinya. Titik. Gak usah sampean goleki isine apa ae biyen niku. Tidak, yang harus dicari isinya apa adalah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Quran. Mula biyen ana sahabat yang pengen, ya Nabi, boleh enggak aku mengkaji ayat kitab-kitab sebelum Quran ini? Nabi jawab, apakah masih kurang Al-Quran diberikan Allah kepadamu? Nabi tidak mengatakan boleh, tidak boleh, tapi Nabi menjawab, apakah kamu masih kurang dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu? Artinya cukup Quran kamu baca, kamu kaji detail. Kenapa? Untuk diamalkan yang sifatnya perbuatan, untuk teguhkan yang sifatnya kepercayaan. Tapi iman dengan yang diturunkan Allah sebelum Quran, ijmali wala amali, dengan global, yang penting iya biar tahu turun, tidak diharuskan untuk diamalkan. Walau kaidahnya muncul, syar'u man qablana syar'ul lana malam yunasikh. Syariah Nabi sebelumnya itu menjadi syariah kita sepanjang tidak dihapus. Contohnya ning kono puasa. Puasa itu amal orang sebelum kita. Haji itu amal sebelum kita. Tapi kenyataannya pandangan yang menyebut seperti itu dikalahkan oleh pandangan yang menyatakan bahwa Allah datangkan yang kemudian itu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Maka sholatnya orang dulu walaupun dikisahkan 50 kali sehari semalam, itu tak sebaik sholat yang cuman 5 iku enek sempat. Yo, kurang ya apa? Mau ping 5 iku luwe apik timbangane sing ping 50. Dikai keringanan, nilaine padha. Jumlahe sithik, ngamale cilik, hasilnya gedhe. Endi ana wong mancing nganggo umpan cilik, pancing cilik oleh iwak sing gedhe. Lah potul pedhot ya kudu gedhi, taline gedhi, umpane gedhi, oleh iwak gedhi. Lho, umat Kanjeng Nabi dengan Quran barang cilik-cilik iso gedhe, Pak. Maca Al-Quran tok huruf 1 dapat 10. Kurang enak ya apa dadi umat Kanjeng Nabi. Ngene iki kanggone sing ngaji, ngerti, sing ora ana iki ngomong sing ora-ora, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Timbangane ngomel liyane, sampai mbek mlaku, ganjaran kebun. Ya, ora krasa, tapi pasti. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Nah, ada yu'minuna bil ghaibi, ada bil akhirati yuqinun. Ada rahasia apa ini? Kita lihat di tafsirnya. Allah menyebut dengan kalimat yuqinun wal i'tiqadul ladzi la yaqbalu syak wa huwa haqiqatul ilmi. Yang dimaksud dengan yuqinun, yakin itu sebuah i'tiqad. Keyakinan itu adalah sesuatu yang mengikat kuat ke dalam jiwa manusia,
layak balusak, yang tidak mungkin tersusupi dan terselip di dalamnya keraguan atau kebimbangan. Yakin, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, nggak iso disusupi. Tapi kalau yu'minun, masih memungkinkan orang terjatuh menjadi kafir, menjadi raib. Raib itu cara kene raib, hilang. Raib, ragu kemudian hilang. Iman manusia masih rentan, kalau tidak dituntun, diperkuat, bisa tergradasi, gitu, terdowngrade, gitu ya, terturunkan, terjatuhkan. Tapi kalau yuqinun, layak balsyak, tidak mungkin keraguan menembusnya. Wa huwa hakikatul ilmi, dan yakin itulah sebenarnya hakikat pengetahuan manusia. Makanya al yakin fi hukmun, perbuatan yang diyakini mengandung hukum karena memang didasarkan pengetahuan. Kalau tidak menjadi hayalan, tahayul, kalau tidak dasar dengan ilmu. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan akhirat, kehidupan akhirat, tidak hanya iman, tidak hanya percaya, tapi yakin. Kepercayaannya tidak bisa disusupi oleh kebimbangan atau keraguan sedikit pun. Dan kita mengenal ainal yakin, kita mengenal ilmal yakin, kita mengenal hakul yakin. Hakul yakin inilah hakikatul ilmi, hakikatnya ilmu. Orang kelihatan bapaknya tadi sampai hilang, lenyap, kemudian dia tetap berkeyakinan bapak ada di sana, bapak tidak ada di mana-mana. Terus ada temannya bilang, bu, bojone sampean nok pas. Jenengan percaya enggak? Ibu percaya enggak? Sing ketok bojone nok sawah, hilang, gak ketok nok sawah. Koncone teko, koncone sampean teko. Bu, bojone sampean nang pasar. Tuku celurit. Tuku celurit yang pasar. Kira-kira sampean percaya enggak omongane wong ki mau? Bu. Bu. Kecepeten tak ngomong iki. Jenengan percaya enggak karo koncone sampean sing ngomong bojone sampean iku nang pasar. Padahal sampean ketok sampai ilang mau nang nggone sawah. Percaya enggak? Nek sampean gak percaya, iku jenenge hakul yakin. Iku jenenge hakul yakin. Lho ngono kuwi lho, ngaji jane sampai pada bagaimana yang kita pahami itu betul-betul membuat kita tidak sedikit pun ragu. Terakhir, ulaika la hudamir wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan yang mengatur hidup mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang muflih, yang selalu menaburkan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Orang yang selalu memberikan makna, arti, kebaikan adalah orang yang berada di dalam petunjuk. Orang yang berada dalam petunjuk itu orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin diberi indikator karakternya tadi, yu'minuna bil ghaib, yuqimunas shalah, wa mimma razaqnahum yunfikun, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tak waca terakhir. Yang terakhir ini menarik. Nutut enggak baca terakhir ya? Nutut ya, yang terakhir. Tak baca terakhir, khulasonya. Gini. Wa hadhi sifatul mu'minin wa mujadam wa qanunuhum bil hayatil islamiyah. Dan inilah yang disebutkan dalam 5 ayat pertama, merupakan sifat dan karakter orang-orang yang beriman, yang di dalamnya dia patuh dan tunduk kepada konun, aturan-aturan di dalam menjalani hidup yang islami. Apa itu? Imanun syamilun kamilun bi kulli ma ghaba ilmuhu anhum.
Pertama, dia memiliki keimanan terhadap apa yang tidak mungkin dicapai oleh ilmunya. Batas iman itu ilmu. Nek dikaji cara mripat wis gak ketok, banjur jenengan isek yakin iku ana, iku jenenge iman. Sampean percaya bapake arek-arek nok sawah, sampean gak percaya ketika ada orang bilang bapake bojone sampean nok pasar. Itu imanun kamilun samilun. Itu bukti jenengan iman yang sempurna. Sampean kemasuk gak ketok Gusti Allah ono, tapi sampean yakin setiap yang jenengan kerjakan dipantau oleh Allah. Iku jenenge iman kamilan samilan, iman yang sempurna. Dan itu merupakan satu pilar, satu karakter yang mesti dimiliki oleh manusia yang ingin membangun sistem kehidupan Islami. Sehingga kehidupan yang Islami akan terwujud dalam kehidupan nyata. Kadzatillahi ta'ala malaikati wa dal akhirah. Kama akhbarana al-Qur'an ladzi arsyada ilaihi dalil as-salim. Wal imanu makrunun bil amali shalih. Yang kedua, keimanan tidak cukup hanya dari aspek keyakinan tadi itu. Tapi harus diikuti, dibuktikan dengan amal sholih. Wa huwa dan amal sholih itu iqamatu sholatil mafrudati, yaitu menegakkan sholat mafrudah yang wajib. Wal infaqu fi sabilillah al ahli wal walati wadil qurba, dan berinfak di jalan Allah untuk kepentingan jihad dan menolong orang-orang fakir, orang-orang miskin, bahkan memberikan nafkah yang wajib kepada keluarga, anak dan kerabat. La yatazzaul imanu bima anzalallah, dan tidak mencukupkan iman itu jika tidak diikuti dengan iman dengan apa yang Allah turunkan buat mereka. Jadi iman gak ngawur, angger percaya nggak oleh. Tapi apa yang diturunkan oleh Allah dalam Quran itu rambu-rambu yang harus diikuti oleh orang yang beriman. Nah, itu yang kedua. Jadi iman itu pasti membuahkan amal sholih. Amal sholih itu ada yang terkait dengan hubungan dengan Allah, ada yang terkait dengan hubungan sesama manusia atau sama makhluk Allah. Wa arsadat ayatu ila anna taqwa ya al khauf minal mukhalafati fi jima'il khairi wa jama'i kulli. Dan ayat-ayat tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa ketika orang itu posisinya bertakwa, takwa itu adalah rasa takut dan khawatir untuk menyelisihi, menyimpang, menyalahi, melanggar terhadap apa yang ditentukan oleh Allah dalam bimbingan petunjuknya untuk melakukan kebaikan. Jadi ini ono wong ketinggalan berbuat baik, takut, khawatir, wedi, maka di situ tumbuh namanya ketakwaan. Ketika orang ini beriman kemudian bertakwa, salah satu buktinya adalah dia selalu ambil peran peka peduli untuk memberi manfaat di dalam kehidupannya. Tidak menjadi mufsid, tidak menjadi perusak. Apa yang bisa ia berikan dalam kehidupan ini? Nah, itu yang terkait dengan khulasoh, kesimpulan dari ayat yang kita baca. Insya Allah ayat yang 5 ini menjadi arahan Allah agar kita mendapat sa'adah, mendapat kebahagiaan, mendapat tumakninah, ketenangan, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan di dunia, tidak hanya di akhirat nanti. Di dunia kalau kita bisa berperan dengan benar sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi, merawat semesta dengan baik, insya Allah hidup kita bak di surga. Jadikan dunia surga bagi orang yang beriman dan bertakwa. Terima kasih. Pengacara wis maju. Ini saya akhiri langsung apa? Ada yang nanya? Enggak. Tuh akeh ngono Pak. Nggih monggo. Ah, nggih monggo Pak, monggo. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan mengenai apa tadi? Oh, gini. Jadi terkait dengan mengangkat derajat, kemudian mengangkat anak, dikaitkan dengan keyakinan orang-orang ahli kitab, orang Nasrani. Itu sebenarnya kalau kita jujur, manusia itu sangat ditentukan oleh satu, kebenaran kepercayaan yang dimiliki. Yang kedua, keleluasan ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjalani hidup ini. Yang ketiga, kualitas amal, perbuatan atau perilakunya. Ya. Ini sangat menentukan terhadap derajat manusia itu. Nah, ketika Allah itu mengangkat derajat manusia itu, kemudian jelas tadi di awal disebutkan hudalil muttaqin, untuk mengangkat derajat sebagai orang yang kemudian bisa sampai pada tingkat yang tertinggi, namanya at-taqwa atau muttaqin tadi itu, ya harus menggunakan rujukan kitabnya, menggunakan yu'minuna bima unzila ilaika, secara detail, secara rinci bagaimana firman-firman Allah, firman-firman Tuhan itu menuntun, membimbing cara pikir manusia, cara sikap manusia, dan cara tindak manusia, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap apa yang diingini Tuhan itu sendiri. Jangan-jangan keinginanmu tidak sama dengan keinginan Tuhanmu. Kenapa? Karena kamu menggunakan nalar pikirmu yang terbebaskan dari rujukan atau metode yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, ketika orang Nasrani itu kemudian menganggap bahwa mengangkat di situ maknanya adalah mengangkat putra, misalkan mengangkat anak, bukankah ketika orang itu menjadi putra, bukankah ketika orang itu menjadi anak, dia tetap harus tunduk kepada yang dianggap orang tua? Siapapun yang dianggap orang tua, berarti dia punya kelemahan dari sisi itu. Nah, kalau dia punya kelemahan dari sisi itu, Islam menjawab Tuhan itu tidak pernah melahirkan dan Tuhan tidak pernah dilahirkan. Artinya Tuhan tidak pernah punya anak dan Tuhan juga tidak pernah melahirkan anak itu. Nah, nanti yang disampaikan jenengan ini mungkin akan terkait dengan bagaimana ketika kelahiran manusia-manusia yang diberi keunggulan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan bangsa manusia di tengah tantangan makhluk yang lain. Itu nanti ada Zeus, ada macam-macam itu dalam. Jadi kepercayaan Yunani kuno, bukan Yunani Kusno, Yunani kuno itu terikut di dalam peristiwa-peristiwa itu. Dan sekarang ada pengakuan yang luar biasa di dalam menerjemah bahasa Itali ke dalam bahasa Inggris oleh para pakar hermeneutika, pakar bahasa. Ada kesenjangan sehingga makna yang semestinya bergeser menjadi makna yang baru, yang jauh berbeda dengan yang dimaksud. Ya, jadi insya Allah kalau yang dimaksud adalah Allah akan mengangkat derajat manusia, tidak berarti Allah mengangkat manusia itu kemudian menjadi anak Tuhan. Jadi manusia yang diangkat derajatnya itu bukan berarti kemudian dia menjadi anak Tuhan. Ya, justru kalau dia menjadi anak Tuhan, ya kemana-mana dia terbebani, ya karena anak pilihan tertentu terbebani. Dan akhirnya timbul kesombongan dan kecongkakan. Gue anak Tuhan, lo anak siapa? Anak budak, kan gitu. Nah, oke, kita aja ya.
Nah, satu lagi. Ora pati krungu. Ayo. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, nanti Ustaz kan menyampaikan bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk yang namanya jin dan manusia. Saya pernah mendengar jika jin itu ada yang baik juga, ada yang tidak baik. Nah, jika memang ada yang baik, apakah kita boleh berteman dengan jin yang baik? Dan apakah boleh kita mohon bantuan kepada jin semata-mata untuk kebaikan, seperti halnya kita berangkat ke rumah sakit memohon bantuan kepada dokter untuk mencegahnya? Terima kasih. Ya, matur nuwun, makasih. Terima kasih. Ini pertanyaannya, kita mesti percaya ada jin kan? Ya. Karena Al-Quran menyebut begitu. Ya. Dan tugas tanggung jawab jin sama dengan manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mengabdi kepada Allah. Dia bertanya, Pak, jin itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Al-Quran menyebut begitu. Kenapa? Karena tugasnya sama. Sama dengan manusia. Manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Pertanyaan berikutnya, bolehkah saya atau manusia bekerja sama dengan jin yang baik? Pelaksanaan pelayanan medis. Jadi jin dikongkoni penyakit sing ono ning kono kan njukui. Apa boleh? Kalau Anda memiliki kualitas seperti Sulaiman, silahkan. Kalau Anda memiliki kualitas seperti Sulaiman, tidak mudah tergoda dan tidak mudah terbohongi, tembus, ya, monggo. Tapi kalau sampean itu hanya kualitasnya seperti Sulaiman, ya, tidak usah, ya. Wong kamu dengan orang yang kelihatan sehari-harinya aja bisa dihapusi. Lah iku jarang ketok. Kok ngapusi? Nang ngarepmu salat, nang ngarepmu syahadat, tibake dia asli jin munafik. Bolone Mbak Iprit. Wis ngono ya. Selanjutnya kita bahas nanti. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Atanawiyakum nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang satu saya. Apa itu?